Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, nama kakak Khalisah dari jurusan Pendidikan Matematika UIN Antasari Banjarmasin. Di sini kakak akan membantu pembelajaran adik-adik dengan menggunakan penjelasan melalui video. Sekarang sebagai permulaan kita akan membahas bab yang paling pertama, yaitu bilangan. Dari video ini sampai video-video selanjutnya, kita akan membahas apa itu bilangan dan apa saja macamnya, dan bagaimana caranya untuk mengerjakan masalah tentang bilangan. Nah adik-adik, tentu saja bilangan itu ada banyak. Kalian akan mulai dari yang paling sederhana, yaitu membandingkan bilangan bulat. Adik-adik, bilangan bulat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Coba perhatikan garis bilangan yang ada di atas. Pada garis yang ada sebelah kanan itu disebut dengan garis bilangan positif, dan yang di sebelah kiri disebut dengan garis bilangan negatif, dan yang di tengah-tengahnya disebut dengan 0 atau bilangan cacah. Untuk membandingkan dua bilangan bulat, adik-adik cukup melihat posisi kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Tentu mudah kan? Nah, bilangan yang lebih besar selalu berada di sebelah kanan dari bilangan sebelah kiri. Namun, untuk membandingkan bilangan-bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan-bilangan bulat negatif yang sangat kecil, tentu saja tidak efektif menggunakan garis bilangan. Untuk membandingkan bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan bulat negatif yang sangat kecil, adik-adik bisa dengan mengamati angka-angka penyusunnya. Bilangan tersusun atas angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Adik-adik sudah paham? Kita akan masuk ke contoh berikut. Tentukan manakah yang lebih besar antara 47.653 dengan 8.699. Kedua bilangan tersebut memiliki banyak angka penyusun berbeda. Bilangan 47.653 memiliki 5 angka penyusun, sedangkan 8.699 hanya memiliki 4 angka penyusun. Oleh karena itu, untuk membandingkan dua bilangan di atas, kita dapat menentukan dengan mudah, yaitu 47.653 lebih besar dari 8.699 karena angka penyusunnya lebih banyak. Angka 4 pada bilangan 47.653 menempati nilai puluh ribuan, sehingga nilainya adalah 40.000. Sedangkan nilai angka terbesar pada 8.699 adalah ribuan, sehingga nilainya adalah 8.000. Tanpa melihat nilai angka lain pada kedua bilangan tersebut, kita dapat menentukan 47.653 lebih besar dari 8.699. Adik-adik sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjutkan pembelajaran pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat. Bilangan-bilangan bulat yang bernilai kecil dapat dijumlahkan dengan bantuan garis bilangan. Bilangan yang dijumlahkan digambarkan dengan anak panah dengan arah sesuai dengan bilangan tersebut. Jika bilangan positif, maka anak panah merujuk ke arah kanan. Sebaliknya, jika bilangan negatif, maka anak panah menunjuk ke arah kiri. Contohnya, tentukan hasil penjumlahan dari negatif 70 ditambah 100 dengan menggunakan garis bilangan. Hal pertama yang kita lakukan, gambarlah anak panah mulai dari 0 ke kiri sebanyak 70 satuan. Kenapa ke kiri? Karena 70 bernilai negatif. Selanjutnya, dijumlahkan, artinya dari titik hasil langkah sebelumnya ditarik garis ke arah kanan. Kita tarik garis tersebut dari angka negatif 70 menjadi 100 langkah ke kanan. Maka kita dapat mengetahui hasilnya dari 0 ke titik akhir tanda sesuai panah. Ketahuan kan? 0, 30.
Jadi, dapat kita peroleh hasil penjumlahan dari negatif 70 ditambah 100 adalah 30. Selanjutnya, yaitu penjumlahan bilangan bulat secara langsung. Jika kedua bilangan bertanda sama, keduanya bilangan positif atau keduanya bilangan negatif, maka jumlahkan kedua bilangan tersebut. Hasilnya, berilah tanda sama dengan tanda kedua bilangan tersebut. Tetapi, jika kedua bilangan berlawanan tanda, maka lakukanlah langkah berikut. Yang pertama yaitu kurangi bilangan yang bernilai lebih besar dengan bilangan yang bernilai lebih kecil tanpa memperhatikan tanda. Yang kedua, hasilnya diberi tanda sesuai dengan nilai bilangan yang lebih besar. Contoh, negatif 101 ditambah negatif 29 sama dengan, kita dapat mengerjakannya dengan menyatukan keduanya dulu. Di sana kita memiliki tanda yang sama yaitu negatif. Maka kita kerjakan 101 ditambah 29 berapa? Maka hasilnya itu 130 dan diberi tanda sesuai dengan tanda sebelumnya. Selanjutnya yaitu 84 ditambah negatif 96 sama dengan, kita dapat menggunakan cara yaitu mengurangkan nilai yang lebih besar dengan nilai yang lebih kecil tanpa memperhatikan tanda. Di sana yaitu nilai yang lebih besar tanpa memperhatikan tanda yaitu 96. Jadi 96 dikurangkan 84 maka hasilnya yaitu 12. Selanjutnya, karena 96 lebih besar dan bernilai negatif, maka hasil yang diperoleh dari negatif 84 ditambah negatif 96 yaitu negatif 12. Selanjutnya yaitu sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama yaitu tertutup, A ditambah B sama dengan C. Yang kedua yaitu komutatif atau pertukaran dengan rumus A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang ketiga asosiatif atau pengelompokan. Rumusnya dalam kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C tutup kurung. Yang keempat yaitu identitas penjumlahan. Rumusnya A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A, maka hasilnya tetap A. Yang kelima yaitu inverse penjumlahan. Rumusnya A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A, dan hasilnya akan diperoleh 0. Agar adik-adik lebih memahami sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat, adik-adik bisa memperhatikan pada buku adik-adik masing-masing tentang contohnya. Dan selanjutnya yaitu pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan seperti halnya pada penjumlahan. Pada pengurangan bilangan bulat yang bernilai kecil juga dapat dilakukan dengan bantuan garis bilangan. Contoh, tentukan hasil dari negatif 4 dikurang negatif 1 menggunakan garis bilangan. Hal pertama yang dilakukan yaitu menggambar garis bilangan. Setelah itu, kita tarik dari angka 0 ke kiri sebanyak 4 satuan. Kenapa ke kiri? Karena tandanya yaitu negatif. Selanjutnya yaitu dikurangkan. Artinya, dari titik hasil langkah sebelumnya ditarik garis ke arah kiri. Tetapi, karena dikurangkan dengan bilangan negatif, maka berubah ke arah sebaliknya. Jadi, dari hasil titik langkah tadi, kita tarik ke arah kanan 1 satuan ke kanan. Hasilnya adalah jarak dari titik 0 ke titik akhir tanda sesuai panah, yaitu negatif 3. Selanjutnya yaitu pengurangan bilangan bulat secara langsung. Mengurangkan dua bilangan bulat sama dengan menjumlahkan bilangan bulat pertama dengan lawan dari bilangan bulat kedua. Secara umum, untuk sembarang A dan B, anggota B berlaku A kurang B sama dengan A ditambah negatif B. Contoh, tentukan hasil dari 80 dikurang negatif 90 dan negatif 30 dikurang 55. Soal tersebut dapat kita selesaikan dengan cara berikut. Yang pertama yaitu 80 dikurang negatif 90, lawan dari min 90 ada 90, sehingga
80 dikurang negatif 90 sama dengan 80 ditambah 90 sama dengan 170. Yang kedua yaitu lawan dari bilangan 55 adalah negatif 55 sehingga negatif 30 dikurang 55 sama dengan negatif 30 ditambah negatif 55 sama dengan negatif 85. Pada contoh di atas dapat dilihat bahwa hasil pengurangan dua bilangan bulat juga menghasilkan bilangan bulat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada operasi pengurangan bilangan bulat berlaku sifat tertutup. Baiklah adik-adik, sampai sini dulu video yang kakak berikan. Semoga adik-adik paham dan jika ditanyakan silahkan tanyakan. Salah dan hilaf mohon maaf.